Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Dalam hidup, tidak ada orang yang bisa mengatakan segala sesuatu pasti memiliki kepastian. Karena dalam hidup ini, seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya, hanya ada 3 kepastian, yaitu terjadinya meninggal, kemudian pajak, dan yang ketiga adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi ini adalah ketiga hal yang sudah pasti di dunia ini. Selain itu, tidak ada yang pasti, sehingga manusia selalu dihadapkan dengan yang namanya risiko. Di episode ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai risiko-risiko yang mungkin Sobat Pintar pernah tahu, mungkin saja pernah kelupaan, ataupun mungkin saja Sobat Pintar sudah tahu dan sadar akan hal tersebut. Simak episode ini hingga habis. Untuk menyamakan persepsi, maka saya akan memberikan sedikit pengertian dari risiko ini terlebih dahulu. Risiko adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan dalam hal ini, risiko dari nilai ekonomis kita sebagai manusia. Risiko sebagai manusia pastinya ada beberapa, misalnya yaitu manusia bisa meninggal, manusia bisa sakit, manusia bisa mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini bukan hanya kecelakaan lalu lintas, terpeleset di WC itu termasuk kecelakaan juga. Ganti lampu kemudian jatuh itu juga termasuk kecelakaan. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yaitu hidup terlalu tua namun tidak memiliki dana yang cukup untuk menghidupi diri sendiri. Saya akan bercerita sedikit soal yang namanya siklus kehidupan manusia. Jadi pada umumnya manusia setelah misalnya tamat sekolah, tamat kuliah, ataupun kalau mungkin yang kurang beruntung tidak tamat apapun namun harus langsung bekerja. Tujuan bekerjanya sudah pasti untuk mencari uang. Walaupun banyak sekali motif utamanya bukan mencari uang, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya hidup kita membutuhkan uang. Uang memang bukan segalanya, namun segalanya membutuhkan uang. Setelah kita mencari uang, yang biasa dilakukan manusia adalah mengkonsumsikan uangnya, beli makan, beli minum, bayar kos, bayar sewa, beli mobil, beli rumah, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali yang dilakukan. Kemudian sisa dari dana ini biasanya baru ditabung. Ditabung kemana? Ada berbagai instrumen yang mungkin menjadi pilihan dari Sobat Pintar. Jadi ini soal menabung ya terserah masing-masing. Namun itulah yang dilakukan. Jadi setelah dapat duit ya ditabung. Ditabung kemana ya terserah. Yang paling parahnya adalah ketika terjadi suatu risiko, banyak sekali tabungan kita yang tidak mencukupi untuk membayari risiko ini. Jadi misalnya terjadi amin-amin meninggal, maka ada biaya yang muncul nih kalau meninggal. Biaya yang muncul ini, ya kalau misalnya punya uang ataupun punya harta untuk membiayai biaya yang muncul ini, ya fine-fine aja. Tapi kalau misalnya nggak ada itu gimana ya? Akan lebih baik kalau misalnya biaya itu sudah disediakan sejak awal. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa sukses memerlukan yang namanya persiapan. Dalam hal ini, persiapannya adalah kalau misalnya kita terjadi apa-apa, maka persiapannya keluarga kita tidak akan mengalami beban. Setelah risiko ini terjadi, yang biasanya dilakukan adalah menarik tabungan. Jadi tabungannya ditarik, dan kalau misalnya tabungannya nggak cukup, mulai jual rumah, jual mobil, jual motor, semuanya dijual. Perhiasan semua dijual, emas dijual, dan sebagainya. Akhirnya semuanya kacau, tapi ada beberapa hal yang tidak akan pernah berhenti. Jadi walaupun kita sakit, walaupun keluarga kita sakit, yang namanya biaya hidup tetap akan jalan. Kan nggak mungkin nih, keluarga kita ada yang sakit, lalu kita nggak mandi, nggak makan, nggak minum, kan nggak mungkin. Jadi walaupun terjadi sakit, terjadi risiko tersebut, semuanya akan tetap jalan. Kita nggak mungkin tinggal di rumah tanpa listrik, agak susah. Ya tetap ada saja sih manusia yang kurang beruntung yang tidak bisa hidup dengan listrik. Jadi yang namanya biaya-biaya itu kan tetap akan ada walaupun keluarga kita ada yang tertimpa masalah. Setelah hal seperti ini terjadi, barulah pada umumnya orang-orang menyadari bahwa asuransi itu penting. Mari kita bahas berbagai jenis biaya yang bisa muncul apabila risiko terjadi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu ketika terjadinya meninggal. Ketika meninggal, biaya yang pertama kali muncul adalah biaya persemayaman, biaya kuburan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kematian itu sendiri. Namun ada biaya lain yang
muncul setelah kematian itu, yaitu biaya waris mewaris, ataupun biaya ganti nama dari si aset ini. Ataupun ada biaya lain seperti misalnya utang dari keluarga kita yang belum terbayarkan. Jadi itu kan termasuk dalam biaya-biaya kalau misalnya kita meninggal. Yang kedua adalah sakit. Sakit udah jelas, biaya rumah sakit. Kalau sakitnya nggak parah ya cuman biaya rumah sakit biasa. Tapi walaupun rumah sakit biasa, seperti yang kita ketahui, biaya rumah sakit itu nggak pernah turun. Setiap tahun naik terus, dan itu naiknya gila-gilaan. Bahkan bisa dibilang tidak terkendali. Dan terkadang kalau kita melihat biaya rumah sakit saja, kita bisa takut. Bahkan ada beberapa stand up comedian yang mengatakan paling mengerikan kalau sudah masuk ke rumah sakit. Mengerikannya bukan mengerikan ngelihat darah ataupun ngelihat mayat, tapi ngerinya ketika masuk ke ruang administrasi. Bayar ini, bayar itu yang paling mengerikan. Dan ini menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di dunia ini. Kalau misalnya Sobat Pintar suka nonton, Sobat Pintar boleh nonton nih. Ada satu film judulnya John Q. Sobat Pintar coba tonton dan mudah-mudahan Sobat Pintar bisa sedikit lebih tercerahkan mengapa asuransi itu sangat penting sekali. Walaupun untuk negara seperti Amerika Serikat yang sudah sangat maju juga. Kemudian risiko lain yang mungkin bisa muncul adalah kecelakaan ataupun juga penyakit kritis. Yang mana kedua hal ini memang sedikit lebih jarang terjadi. Namun ketika terjadi, efeknya itu bisa sangat besar sekali, yaitu biaya rumah sakit yang gila-gilaan. Misalnya amin-amin nih kalau terpleset, ya mungkin nggak terlalu parah. Tapi kalau misalnya seperti saya nih ketika kecil, saya sempat ditabrak motor dan kaki saya harus patah. Ketika itu kondisinya biayanya cukup mahal. Ya memang di saat itu ya sekitar 20-an juta. Tapi 20-an juta di tahun 2001, itu ya mungkin sudah sekitar 200-an juta di tahun ini. Jadi itu biayanya cukup besar di waktu itu. Dan di waktu itu ya keluarga saya bisa dibilang dalam kondisi yang sangat sulit juga. Namun sedikit terbantu oleh adanya asuransi jasara harja, yaitu yang kita bayarkan setiap kali kita perpanjang STNK. Asuransi tersebut paling tidak membantu kalau tidak salah sekitar 5 jutaan waktu itu. Jadi paling nggak biayanya sedikit terbantu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hidup terlalu tua tanpa memiliki uang yang cukup untuk menghidupi diri sendiri. Ini adalah salah satu hal yang paling parah dan yang menjadi masalah banyak sekali di dunia ini. Namun saya nggak akan bahas soal ini terlalu jauh dan terlalu banyak, dikarenakan saya yakin Sobat Pintar juga masih sangat-sangat muda. Jadi inilah saatnya Sobat Pintar untuk mulai menabung, mulai merencanakan keuangan Sobat Pintar agar tujuan keuangan Sobat Pintar tercapai. Dan mudah-mudahan Sobat Pintar bisa mendapatkan yang namanya financial freedom ataupun kebebasan keuangan. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, bahwa ketika terjadi yang namanya resiko, pasti ada biaya yang pasti bisa timbul, dan ini bisa saja memberikan kita dampak yang kecil hingga dampak yang sangat besar terhadap keuangan kita. Kebetulan saya punya salah satu teman yang merupakan teman SMA saya, yang ternyata keluarganya mengalami salah satu resiko tersebut dan akhirnya menyeret keuangan keluarganya dia. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat memilukan dikarenakan beliau melakukan persiapan, cuman memang ada perencanaan yang mungkin kurang terhitung di awalnya. Yang mana ya paling tidak sudah ada terbantu sedikit walaupun tidak bisa terbantu keseluruhannya. Jadi semoga episode ini bisa memberikan Sobat Pintar sedikit informasi mengenai risiko-risiko yang bisa terjadi dan juga biaya-biaya yang muncul ketika risiko seperti ini kejadian. Itu saja episode hari ini. See you in the next episode. Bye-bye.